Jemaat Tuhan, damai sejahtera untuk kita yang ada di gereja ini. Demikian juga damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah online di rumah melalui YouTube. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama soal kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Ya. Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan yang tidak, yang menjadi terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu Engkau berbincang-bincang pada kami Tuhan. Buat kami mengerti Engkau memanggil kami untuk tujuan apa yang harus kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian. Layakkan kami untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, kuduskan dan sucikan, agar pagi hari ini benar-benar Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat pilihan yang sudah Tuhan tetapkan untuk hari ini berbakti bersama-sama. Kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, layakkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya bersama dengan keluarga saya menikmati liburan kecil-kecilan dengan cara nonton film, saudara. Saya dan keluarga beberapa minggu lalu sempat nonton sebuah film yang judulnya menarik, yaitu Free Guy.
Free Guy atau laki-laki bebas begitu ya, Free Guy. Ini film bagus sekali, saudara. Sepanjang kami setelah menonton film tersebut, setelah kami menonton film itu, sepanjang perjalanan kami dari Semarang Salatiga, kami mengupas tentang sisi teologis ya, dari film tersebut, saudara. Itu film bagus sekali, saudara. Nah, di film itu diceritakan ada yang namanya film itu menceritakan tentang bagaimana dunia game. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang khususnya yang anak muda ini ya, yang suka main game ini ya. Ini jadi film ini menceritakan tentang bagaimana dunia game. Nah, di dalam dunia game itu ada yang namanya NPC, saudara. Non-playable karakter, atau ada satu tokoh yang memang diciptakan di game tersebut, tujuannya ya hanya melakukan tugasnya saja. Jadi tidak ada pemain yang memainkan. Biasanya kalau kita main game kan kita jadi pemain utamanya nih. Wah. Nah, di dalam game itu ada tokoh-tokoh yang tidak dimainkan oleh pemain utama, namanya NPC, saudara. Non-playable karakter. Nah, menariknya di dalam Free Guy ini, saudara, si tokoh utama ini termasuk tokoh NPC. Jadi di dalam game itu tugasnya dia sebagai teller bank. Ya namanya game karena ini sebuah game ini ceritanya beberapa pemain game itu memiliki target untuk menaikkan levelnya. Sedangkan NPC, non-playable karakter ini tidak ada target dalam dunia game itu. Sehingga tugasnya NPC ini, si Guy ini, saudara, sebagai teller bank, ceritanya banknya selalu dirampok, saudara. Dia punya sahabat seorang satpam begitu ya. Jadi dia sudah tahu ini, bentar lagi ini akan dirampok ini. Beneran datang perampok. Jangan bergerak, tiarap. Nah, ini si NPC ini ya tiarap. Sambil ngomong-ngomong, iya ini kita harus tiarap ya. Ya, sudah diciptakan seperti itu gitu, saudara. Besok lalu setelah itu selesai dia tidur, besok pagi bangun mengulang lagi peristiwa di game tersebut, saudara. Sehingga kalau dilihat NPC ini ya, non-playable karakter ini hidupnya nggak punya tujuan yang jelas selain ya melakukan hal yang sama diulang tanpa ada target, dengan tidak tahu tujuannya apa. Ya tujuannya hanya untuk itu diulang seperti itu, saudara. Jadi diciptakan oleh si pembuat game ini hanya untuk diulang-ulang saja, mengulang peristiwa-peristiwa di game itu. Tetapi ada satu tokoh yang namanya Guy ini ternyata disisipi oleh kecerdasan buatan oleh si pembuat game ini. Sehingga si Guy ini satu ketika dia bertemu, ketika dia melihat seorang wanita dan menggerakkan hatinya, maka si Guy ini jadi terbuka matanya begitu. Terbuka pikirannya sampai dia mengambil kacamata si pemain game gitu ya, dan terbukalah semuanya. Sehingga dia mulai tahu tujuannya apa sih dia diciptakan. Ternyata tidak hanya sekedar petugas bank yang harus tiarap kalau ada penjahat datang begitu ya. Kalau pemain-pemain utamanya ya untuk menaikkan level harus berbuat kejahatan. Entah itu memukul, entah itu membunuh, baru naik level. Sedangkan Guy ini, saudara, dia berusaha untuk meningkatkan levelnya, tingkatannya, tetapi tidak dengan cara membunuh atau memukul, tetapi justru menolong, saudara. Saudara Tuhan, lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan pagi hari ini? Tahukah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kalau seumpama saudara dan saya tidak menyadari untuk apa kita diciptakan, maka saudara dan saya akan bisa merasakan bagaimana hidup ini rasanya mungkin ada yang sedang melakukan kejenuhan dalam hidup ini. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami, ya hidup kok begini-begini. Apalagi sejak masa pandemi, aduh kok semakin hari semakin melorot, gak ada pemasukan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang perlu saya ingatkan kalau kita terus-terusan tidak menyadari untuk apa saudara dan saya diciptakan.
Itu nanti akan lama kelamaan tidak ada bedanya kita dengan tokoh NPC dalam sebuah game, di mana kita melakukan segala sesuatu di dunia ini hanya sebagai rutinitas saja. Apalagi kalau rutinitasnya ya seputar rupiah, keuangan, mungkin dengan dalam kondisi fisik yang lemah juga merasakan rutinitas dan lain sebagainya. Dan ketika hidup kita dikuasai oleh rutinitas, maka percayalah, hidup ini serasa membosankan, saudara-saudara. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada satu hal yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bahwa sesungguhnya saudara dan saya diciptakan untuk menjadi sebuah alat di tangan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan memiliki misi khusus dari Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan juga memakai Kores menjadi alatnya yang memiliki misi khusus di dalam hidup Kores, saudara. Kalau kita baca di dalam perikop pasal yang ke-45 ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Demikian juga sebetulnya saudara dan saya. Engkau dan aku diciptakan, engkau dan aku mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Tetapi mari kita jujur, banyak di dalam kalangan orang-orang Kristen, bahkan yang sudah mengenal Tuhan sekalipun, yang konon katanya sudah dibaptis dan lain sebagainya, seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka juga sebetulnya akan dipakai menjadi alatnya Tuhan. Jangan berpikir yang namanya alatnya Tuhan itu adalah kalau jadi pendeta, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu namanya alatnya Tuhan. Jangan pernah punya konsep bahwa yang namanya alatnya Tuhan, dipakai Tuhan itu kalau sudah ada di mimbar, bermain musik, memimpin pujian, choir, bahkan apapun yang Tuhan percayakan pelayanan di gereja, baru itu namanya dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kalau benar alatnya Tuhan itu hanya dibatasi sebagai orang-orang yang melayani di mimbar maupun di balik mimbar saja, betapa sempitnya dan betapa sedikitnya kesempatan yang dimiliki oleh banyak orang Kristen, orang percaya untuk bisa menjadi alatnya Tuhan. Karena akhirnya terbatas. Ya itu aja, yang khotbah itu aja, yang main musik itu aja. Akhirnya akan menjadi satu keterbatasan. Umat pilihan menjadi alatnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ini, saudara-saudara, ini menceritakan satu kisah di mana Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya tentang munculnya seorang tokoh yang namanya Kores, yang tadinya dia tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan memakai Kores untuk menjadi alatnya Tuhan. Kitab Yesaya ini kitab yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, di mana kitab penulisnya sendiri adalah Yesaya sendiri. Yang kalau kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama dijelaskan di situ bahwa Yesaya hidup di dalam zamannya Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi Nabi Yesaya ini hidup di dalam 4 periode kepemimpinan kerajaan bangsa Yehuda pada waktu itu, saudara. 4 raja dia lewati. 4 raja dia menjadi penyambung lidah Tuhan. Dia hidup di masa 4 raja ini, saudara. Ini menarik sekali, saudara. Dan di dalam masa 4 raja inilah Allah menitipkan firman-Nya, Allah menitipkan nubuatnya melalui Yesaya.
Di dalam Yesaya pasal yang pertama dikatakan, dijelaskan dalam ayat yang pertama memang Yesaya ini dipakai dalam 4 kerajaan. Kenapa sih kok Yesaya dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan juga, untuk menyampaikan isi hati Tuhan? Ada apa? Saudara-saudara yang sekalian Tuhan, kalau saudara masih membuka di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan demikian, saudara. Mulai ayat yang kedua, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sehingga sebetulnya kitab Yesaya ini memiliki satu tujuan, di mana melalui Yesaya Allah bernubuat ingin menjelaskan. Di awal kitab bisa dijelaskan bagaimana umat pilihan Tuhan, hidupnya memberontak kepada Tuhan. Umat pilihan Tuhan sudah dipilih Tuhan, tapi hidupnya masih penuh pemberontakan. Bahkan Allah melalui Yesaya menyamakan, ini loh, bukan membandingkan dengan binatang, saudara. Keledai mengenal palungan, tetapi Israel, umatku, tidak memahaminya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi umat pilihan tidak. Betapa tragisnya Bapak Ibu Saudara, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dari sini kita bisa melihat orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, bahkan perilakunya pun lebih rendah dari binatang. Inilah kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Perilakunya tidak lebih baik dari binatang. Tetapi melalui kitab Yesaya ini juga Tuhan ingin menubuatkan, menyampaikan isi hatinya. Walaupun umat pilihanku memberontak, walaupun umat pilihanku ini kelakuannya lebih dari binatang, lembu dan keledai, tetapi Allah menjanjikan sebuah keselamatan, sehingga memampukan umat pilihannya mengenal Allah dengan tepat. Ada sebuah janji keselamatan yang dituliskan melalui Yesaya ini, saudara. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana sih caranya Allah ini memilih Kores untuk menjadi alatnya. Bagaimana cara Allah memilih Kores untuk menjadi alatnya? Di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang pertama dikatakan demikian, saudara. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Yang pertama-tama, cara Allah memilih Kores adalah di mana Allah sendiri yang mengatakan bahwa Kores ini orang yang diurapi, saudara. Cara Allah memilih umat pilihan dengan cara mengurapi Kores ini, saudara. Dan ini sesuatu hal yang sungguh menarik, Bapak Ibu Saudara, di mana Allah memilih Kores dengan menyatakan langsung yang kuurapi. Saudara perlu memahami bahwa di dalam tradisi Yahudi yang namanya raja itu diurapi, saudara. Dari Saul, ya, diurapi, Daud diurapi, raja-raja semua kalau ketika dilantik diurapi, ada pengurapan, saudara. Dan ini memang dari Allah. Tetapi yang menarik adalah Kores ini bukan umat pilihan tadinya. Kores ini dari bangsa di luar Israel, saudara. Dan hanya nama Kores yang dikatakan aku mengurapi. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang.
Ini menjadi satu pertanda bahwa pilihan Allah itu betul-betul satu pilihan yang tidak salah. Ketika Allah memilih orang yang akan dijadikan alatnya, Tuhan tidak pernah melihat latar belakangnya. Dia dari bangsa mana, dia penganut agama apa, imannya seperti apa. Tuhan tidak pernah melihat itu, saudara. Jadi ketika Tuhan memakai Kores sebagai alatnya, ini betul-betul satu anugerah besar yang Kores terima. Kataku urapi berarti memang sungguh-sungguh Kores adalah pilihan Allah. Dan tidak hanya itu, Allah sendiri yang mengatakan akan memegang tangan kanannya. Artinya apa? Allah sendiri yang akan menuntun Kores, saudara. Allah sendiri akan menuntun Kores. Dengan tujuan apa? Supaya Kores bisa menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Orang kalau sudah dipilih Tuhan, tidak ada satupun penghalang yang bisa menghalangi. Kores sekali dipilih Allah, maka selamanya Kores ini bisa dipakai Tuhan selalu luar biasa, saudara. Sudah diurapi, dipilih, diberi hak, diberi kemuliaan, masih dipegang tangan kanannya. Dengan tujuan supaya Allah menundukkan bangsa-bangsa melalui si Kores ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, bahkan dikatakan bahwa Allah melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Melucuti raja-raja ini begini Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam budaya Timur Tengah di sana itu yang namanya orang bajunya kan kalau kita lihat itu kan baju yang jubah kayak panjang kayak daster, saudara. Nah di dalam budaya Timur Tengah sana pada saat itu orang yang kalau mau kerja itu kan kalau bajunya gombor-gombor maka perlu ada namanya sabuk ikat pinggang. Nah ikat pinggang ini yang dipakai untuk mengencangkan baju yang longgar itu, saudara. Sehingga kalau ini sudah kencang, siap untuk bekerja. Siap untuk melakukan segala sesuatu, saudara. Tetapi kalau sabuknya ini sudah dilepas. Nah ini, kalau sabuk pinggang ini sudah dilucuti, itu artinya sudah tidak ada kekuatan lagi, saudara. Sudah tidak waktunya bekerja, sudah tidak ada waktunya lagi untuk menunjukkan kekuatan. Nah, di sini ketika Allah mengatakan akan melucuti raja-raja, berarti Allah sanggup membuat raja yang tadinya kuat, tidak mau menyerah, yang terus mau melawan, Tuhan bisa lucuti sehingga raja-raja itu menjadi lemah. Akhirnya kemenangan dimiliki oleh Kores. Saudara-saudara kekasihan Tuhan, bukankah saudara dan saya juga demikian? Sesungguhnya Allah sudah memilih saudara dan saya dan mengurapi saudara dan saya dengan maksud tujuan tertentu. Bukankah Allah melalui Yesus Kristus sudah mengurapi saudara dan saya dengan darahnya, menjadikan saudara dan saya menjadi umat pilihannya, tidak melihat latar belakang saudara dan saya, dari suku mana, dari bangsa mana, kenal apa tidak, latar belakangnya apa, kehidupannya benar atau tidak, penuh dengan dosa atau tidak, tetapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tahukah saudara dan saya bahwa kita semua sudah diurapi Allah untuk menjadi alatnya. Begitu saudara percaya Yesus Kristus, begitu saudara menerima pengampunan Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus, saat itulah sesungguhnya hidup kita sudah diperbarui, saudara. Sudah penuh dengan urapan. Dan ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat kita sekalian, maka sama seperti Allah yang menuntun tangan Kores,
Sama seperti Allah yang menuntun tangan kanan Kores, demikian juga Tuhan Allah menuntun tangan kanan saudara dan saya. Cuman persoalannya kita menyadari gak sih akan hal ini? Kalau kita menyadari akan hal ini, bahwa kita sebagai umat pilihan sudah ditebus Allah, sudah diurapi dengan Roh Kudus-Nya, yang dimana tangan kanan kita sudah dipegang oleh tangan Allah sendiri. Seharusnya hidup kita bukan lagi untuk sembarangan, saudara-saudara. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini dipilih Allah, diurapi dengan Roh Kudus-Nya, dan tangan kanan kita dipegang oleh Allah sendiri. Tangan kanan kita dipegang oleh Allah sendiri. Seharusnya kita menyadari tidak ada halangan yang sanggup menghalangi kemajuan hidup kita. Nggak ada satupun rintangan yang sanggup menghalangi kemajuan hidup kita. Tidak hanya itu. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dipegang sendiri tangan kanan kita oleh Allah. Seharusnya tidak ada alasan orang Kristen imannya tidak bertumbuh. Orang Kristen yang benar, iman itu akan terus meningkat. Orang Kristen yang mendapat pengajaran yang benar pasti memahami akan hal ini. Seharusnya saudara dan saya iman itu terus bertambah dan meningkat. Kenapa? Karena kita ini sudah dipilih Allah, saudara-saudara. Engkau dan aku sudah diurapi Allah dengan Roh-Nya yang kudus. Saudara dan saya, ini tangan kanan kita sudah dipegang, digandengnya, sehingga kita dimampukan menghadapi segala rintangan yang ada. Apalagi rintangan penghambat pertumbuhan iman. Jangan sampai karena rasa gagal yang kita alami hari-hari ini mungkin, mengalami rasa kesulitan menghadapi kehidupan ini, jangan sampai itu menjadi penghalang iman saudara bertumbuh. Seharusnya itu justru bisa membuat iman saudara bertumbuh. Jangan jadikan situasi pandemi COVID ini menjadi satu alasan untuk membenarkan kita menjadi kaum yang lemah. Tidak ada alasan untuk itu. Justru kalau kita menyadari bahwa Yesus Kristus sudah menebus kita, mengurapi kita dengan darahnya, mengurapi kita dengan Roh Kudus, dan memegang tangan kita, seharusnya kita menyadari tidak ada satupun rintangan yang dapat menghalangi kita. Tidak ada. Masalah pekerjaan kah? Keluarga kah? Masalah ekonomi, pandemi, sakit penyakit, kelemahan sekalipun tidak bisa dijadikan alasan untuk iman kita tidak bertumbuh. Justru itu menjadi satu kesempatan kita menumbuhkan iman kita. Kalau kita sudah diurapi dengan Roh Kudus, dipegang oleh tangan kanan Allah sendiri, saudara-saudara, kita lihat bagaimana apa yang diterima oleh Kores ketika dia diurapi Allah, ketika dia dipegang tangannya oleh Allah sendiri. Apa yang terjadi? Saudara-saudara sudah perhatikan dalam ayat yang kedua, saudara. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Allah sendiri yang berjalan di depan Kores. Seseorang yang diurapinya atau dipilihnya, seseorang yang dipegang tangan kanannya oleh Allah, Allah akan berjalan di depannya. Saudara menyadari akan hal ini tidak sih? Kita semua yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di rumah, saat ini kita ini sudah menyadari nggak sih bahwa Allah itu sudah berjalan di depan kita? Lalu apa yang membuat kita menjadi takut untuk melangkah?
Kalau Allah sudah berjalan di depan kita, lalu ada alasan apa yang membuat saudara dan saya tidak bisa melangkah maju ke depan? Apa alasannya? Bukankah Allah sudah berjalan di depan kita, sama seperti Allah sudah berjalan di depan Kores? Dan ketika Allah berjalan di depan Kores, sudah perhatikan, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Kores ini adalah pemimpin satu kerajaan besar yang namanya Persia. Jadi Kores ini adalah pendiri kerajaan Persia. Kalau hari ini dikenal sebagai negara Iran, saudara. Negara Iran itu tadinya ada kerajaan Persia, didirikan oleh seorang raja bernama Kores. Dan selama kepemimpinan Kores, ini adalah kerajaan yang penuh dengan kemenangan. Setiap kali perang selalu mengalami kemenangan. Kontur geografi di daerah Timur Tengah yang bergunung-gunung, yang mungkin ada kerajaan yang berada di balik gunung dan lain sebagainya. Yang orang-orang lihat itu sepertinya mustahil bisa ditundukkan. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan kota yang ada di gunung begitu? Belum naik sudah mati. Dipanah dari atas, selesai. Dalam strategi perang, sebetulnya posisi yang paling enak itu ada di gunung, di daerah yang dataran tinggi. Karena apa? Dari dataran tinggi bisa melihat ke bawah dan menentukan strategi apa yang bisa diambil. Sehingga ketika seseorang berperang di daerah pegunungan atau di dataran yang tinggi, itu menjadi satu persoalan yang sulit, saudara. Dan mungkin itu juga yang dihadapi oleh si Kores, ya, orang umat pilihan Tuhan ini, saudara. Tetapi ketika Kores sudah diurapi, dituntun tangan kanannya, maka Allah membawa Kores bersama kerajaan Persianya mengalami kemenangan. Mengapa? Karena Allah sudah berjalan di depannya. Gunung-gunung yang tadinya menyulitkan, dibuatnya diratakan. Bukan maksudnya diratakan terus gunungnya rata, hilang gitu. Bukan, saudara. Bisa ditundukkan. Dan sudah perhatikan bahwa hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Saudara, kalau membaca situ memecahkan pintu-pintu tembaga, sebetulnya yang bisa dipecahkan itu apa sih, saudara? Apa yang bisa dipecahkan? Kaca, betul nggak? Kalau kaca dipecahkan gampang. Tapi kalau tembaga ini logam yang kalau memiliki ketebalan khusus itu ya cukup bakoh juga, saudara. Sulit untuk ditembus. Pintu yang dari besi itu akan lebih sulit untuk didobrak daripada pintu yang dari kaca, saudara. Pintu kalau kaca sekali lempar pecah masuk bisa, saudara. Tapi pintu tembaga itu sulit untuk ditembus. Tetapi di dalam Tuhan, ketika Allah yang berjalan di depan Kores, pintu yang kokoh dari tembaga itu di hadapan Tuhan hanya sebagai kaca belaka, saudara. Dipecahkan. Dengan arti apa? Dimudahkan Kores menemukan kemenangan demi kemenangannya. Besi-besi dipatahkan. Kalau enggak Superman yang nekuk aja juga belum tentu, saudara. Harus pakai mesin las ya, untuk mematahkan besi, membengkokkan besi. Tetapi ketika Allah berjalan di depan Kores, dia mengatakan hendak mematahkan palang-palang besi. Sebetulnya yang dipatahkan itu ranting-ranting kayu begitu ya. Dipatahkan gampang, saudara. Tapi kalau besi, walaupun kecil ukuran 10 mili, coba saudara patahkan. Bahkan untuk menekuk pun perlu alat untuk bantu menekuk, saudara. Tetapi tidak dengan Kores.
Dia diberi kemenangan karena Allah memberikan berjalan di depannya. Allah memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan besi-besi. Tidak hanya itu, bahkan Allah berfirman, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tujuannya apa? Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu saudara Tuhan, saudara yang sudah diurapi dengan Roh Kudus, saudara yang sudah merasakan tuntunan Allah ketika Ia menggandeng tangan kananmu, Ia yang sudah memperlancar hidupmu, walaupun kau rasanya banting tulang tidak karu-karuan, jatuh bangun tidak karu-karuan, tapi sadar tidak sih bahwa engkau bisa melewati itu semua dengan berhasil, dengan baik. Kita yang hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan berat dan Tuhan sudah tolong. Tujuan Allah memberikan pengurapan kepada kita, membuka jalan-jalan peperangan kita dengan kemenangan untuk kita. Bahkan memberikan semua harta untuk kita, seberapapun yang kita miliki. Bahkan anugerah sampai hari ini kita hidup sekalipun. Tujuannya apa sih? Sama seperti Allah memanggil Kores itu saudara. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dengan namamu ini bukan tidak memiliki arti saudara. Justru memanggil dengan namamu ini jelas sekali bermakna untuk umat pilihan. Allah memanggil Kores tidak dengan hei sini hei, aku pilih kamu nih ya hei. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Allah memanggil dengan menyebut namanya. Bukankah hal demikian juga yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Bahwa Allah memanggil engkau dan aku tidak menggunakan kata hei. Allah memanggil engkau dan aku tidak salah nama. Tetapi Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi alatnya, dipanggil dengan nama kita dengan jelas. Coba kalau saudara renungkan ayat ini, dan saudara akan coba, kalau ada kesempatan nanti malam sebelum tidur, coba saudara ganti nama Kores dengan nama saudara. Betapa indahnya ketika namamu dan namaku dipanggilnya. Tidak dengan kata hei, dul, des, tidak. Tetapi dipanggilnya dengan nama kita, saudara. Jadi kalau hari ini saudara dan saya diselamatkan oleh darah Yesus, ini tujuannya supaya apa? Supaya saudara dan saya mengenal Allah Tritunggal itu dengan benar. Supaya kita tidak salah menyembah, begitu loh. Dan Allah memanggil saudara dan saya dengan nama, karena saudara dan saya memang ingin dijadikan alatnya. Sama seperti Allah memakai Kores menjadi alatnya. Demikian juga Allah memakai David untuk alatnya. Demikian juga Allah memanggil, ganti nama saudara semua untuk menjadi alatnya. Kalau saudara dan saya sudah tahu akan hal seperti ini, masih beranikah engkau hidup sembarangan di dunia ini? Masih beranikah kita hidup serampangan menjalani hari-hari yang ada? Engkau terlalu istimewa, saudara. Saudara dan saya terlalu istimewa di mata Tuhan. Sama seperti Kores istimewa di mata Allah. Kalau engkau dan aku tidak istimewa di mata Allah, mustahil Ia mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk engkau dan aku. Sebegitu istimewanya saudara dan saya di matanya. Sehingga saudara dan saya dimampukan untuk mengalami kemenangan-kemenangan. Kemenangan mengalahkan dosa.
Kalau mungkin hari-hari ini dosamu begitu merintangi engkau mendekat kepada Allah, untuk menikmati berkat-Nya melalui Yesus Kristus, melalui darah-Nya, engkau dimampukan, aku dimampukan untuk menundukkan dosa yang merintangi, sehingga membuat kita menjadi orang yang free, bebas untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya melalui Yesus Kristus tidak lebih supaya saudara dan saya mengenal Allah secara pribadi, sama seperti Kores mengenal Allah pada akhirnya dengan pribadi. Kores yang tadinya tidak mengenal Allah dibuat Allah mengenal Allah yang sejati. Kores yang tadinya tidak mengenal Allah Israel dibuat Allah mengenal Allah Israel secara pribadi. Menyadari, mengakui kebesaran Allah Israel pada waktu itu. Kalau nggak percaya, saudara-saudara bisa buka di dalam Esra pasal yang pertama ayat yang kedua. Di situ dituliskan Esra bahwa Kores mengakui bahwa Tuhan Israel itu adalah yang benar. Sehingga Kores menyadari ia dipilih Allah, diurapi Allah, diberikan kemenangan oleh Allahnya Israel untuk membangun kembali rumah Allah Israel. Dipilih untuk mendirikan bait suci kembali di Yerusalem. Sehingga Kores memerintahkan sebuah perintah bahwa orang Israel yang di pembuangan harus kembali ke Yerusalem yang mau, untuk mendirikan kembali rumah Allahku, rumah Allah bangsa Israel. Jadi tujuan pertama Allah menyelamatkan saudara dan saya. Tujuan pertama Allah mengurapi saudara dan menuntun tangan kita. Yang pertama adalah kita boleh mengenal Allah secara pribadi. Kita mampu menundukkan dosa. Kita mampu menundukkan segala rintangan yang kita hadapi bersama dengan Allah. Ketika Allah berjalan di depan kita, tidak ada satupun rintangan yang sanggup menghalangi kemajuan hidup kita. Tidak ada satu rintangan pun yang sanggup menghalangi kemajuan iman kita. Ketika Allah sudah berjalan di depan kita, kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Ketika Allah sudah mengurapi kita, kita mengenal Allah yang pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah memilih Kores menjadi umat pilihannya. Tujuan Allah mengurapi Kores, menuntun tangan kanan Kores. Yang kedua adalah supaya semua orang mengenal Allah. Kita akan perhatikan kembali saudara di dalam ayat yang kelima, mulai ayat yang keempat. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sebelumnya berarti kita bisa melihat bahwa ternyata Allah memilih Kores juga karena Israel dan Yakub umat pilihannya. Karena Allah ingin membebaskan bangsa Israel, umat pilihannya, Allah memakai Kores, saudara. Dan dikatakan bahwa supaya Kores mengenal Allah. Dan akhirnya memang Kores mengenal Allah. Saudara-saudara, peristiwa nubuatan Yesaya ini mengenai Kores itu jarak dari kejadian Yesaya bernubuat sampai munculnya yang namanya Kores. Ini kalau saya hitung-hitung dari beberapa raja-raja yang di mana terakhir Yesaya ada adalah Raja Hizkia. Itu kalau dihitung sampai munculnya Kores, itu kurang lebih jaraknya ada 170 tahun, saudara. Kurang lebih. Dari Yesaya bernubuat tentang Kores hingga digenapinya munculnya Kores, itu butuh waktu 170 tahun kira-kira. Dan dari sinilah Kores mengenal Allah. Karena tadinya dia tidak ada, saudara, belum muncul, belum lahir. Tetapi 170 tahun sebelumnya
Yesaya telah menubuatkan akan muncul yang namanya Kores. Dan inilah yang membuat akhirnya Kores percaya kepada Allah bangsa Israel. Kehidupan kita mungkin sebelumnya tidak pernah ada. Tapi sebelum kita ada, tahukah bahwa saudara dan saya sudah ditetapkan ada sejak sebelumnya. Untuk menjadi apa? Kita akan bahas nanti, saudara. Bahwa di sini dikatakan bahwa yang kedua, supaya semua orang mengenal Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Inilah tujuan Allah memanggil Kores, supaya semua orang percaya kepada Allah. Terlalu luas, terlalu dalam kalau kita mau merenungkan bagaimana panggilan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi paling tidak untuk hari ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah paling tidak kita tahu bahwa saudara dan saya dipanggil Allah, diurapi Allah, dipilih Allah untuk menjadi alatnya. Supaya apa? Saudara dan saya bisa mengenal Allah dan menikmati betapa ajaibnya Tuhan Allah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyadari hal ini. Engkau dan aku dipanggil Tuhan secara khusus, bukan serampangan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan dengan nama kita masing-masing dengan begitu jelasnya. Dengan tujuan supaya kita mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Yang menjadi pertanyaan penutup pada khotbah pagi hari ini adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang kita sembah? Sudahkah kita menyadari bahwa anugerah Tuhan begitu besar untuk saudara dan saya, supaya kita bisa mengenal Dia dengan jelas? Karena ketika kita sudah tahu, menyadari bahwa Allah sudah mengurapi kita, sudah membekali kita dengan Roh Kudus-Nya, sudah mengurapi dan menuntun tangan kita, maka tidak ada lagi alasan saudara menjadi kelompok yang kalah. Sudah tidak ada lagi alasan saudara menjadi pribadi yang kalah. Percayalah, begitu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mengakui Allah Tritunggal dalam hidupmu, maka Allah sendiri akan berjalan di depanmu, yang akan meratakan gunung-gunung di hadapanmu, yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga untukmu, dan mematahkan besi-besi untuk memenangkan engkau. Oleh sebab itu, mari kita dengan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mengenal Allah Tritunggal dengan sedalam-dalamnya, supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita dibawa menuju pada kemenangan demi kemenangan. Ada kemenangan dalam hidup ini, tidak hanya kemenangan dalam hidup ini, tapi kemenangan juga di dalam iman ini. Teruslah mengenal pada Kristus, teruslah mendekat Kristus, dan izinkan Allah Tritunggal berjalan di depanmu. Maka tidak yang mustahil. Kesulitan yang kau hadapi hari ini, itu hanya seperti kaca yang gampang untuk dipecahkan. Pergumulanmu yang berat hari-hari ini, kalau engkau izinkan Allah berjalan di depanmu, dan engkau melihat dan ikut maju, itu akan dipatahkannya segala kesulitan itu. Mari terima Yesus sungguh-sungguh, menerima pengurapannya, menerima tuntunannya, dan biarkan Allah berjalan di depan kita. Amin.